Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu para pimpinan yang saya hormati, perkenalkan nama saya Rahmat Hidayat Nurman. Saya merupakan Sales and Marketing di TRC BHI. Dalam beberapa menit ke depan, bapak-bapak dan ibu-ibu para pimpinan akan dipandu oleh suara merdu saya dalam menjelaskan presentasi ini. Dan tentunya saya berharap jangan tertidur karena saking merdunya. Pada presentasi pada kali ini, ada beberapa hal yang saya presentasikan. Yang pertama, saya akan memperkenalkan TRC BHI itu sendiri. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengapa pelatihan itu sangat penting. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengapa harus menggunakan TRC BHI untuk mengadakan pelatihan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan program-program pelatihan yang TRC BHI tawarkan. Baiklah, saya akan memulai presentasi ini dengan memperkenalkan TRC BHI kepada bapak-bapak dan ibu-ibu para pimpinan. Pertama-tama, saya akan membahas BHI Hospitality School. BHI Hospitality School merupakan sebuah lembaga pendidikan yang terbesar di Kota Bogor di bidang perhotelan, pariwisata, dan keramat-tamahan yang terdiri dari LKP BHI dan STP Bogor. LKP BHI merupakan singkatan dari Lembaga Keterampilan dan Pelatihan BHI, sedangkan STP Bogor merupakan singkatan dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor. Kami memiliki akreditasi A dan memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di dunia perhotelan, pariwisata, dan keramat-tamahan. Dan kami juga memiliki lebih dari 3.000 alumni yang tersebar di hotel-hotel berbintang dan perusahaan-perusahaan ternama di dalam dan di luar negeri. Sedangkan TRC merupakan singkatan dari Training and Research Center, merupakan sebuah departemen yang bergerak di bidang pelatihan yang berada di bawah naungan BHI Hospitality School. TRC merupakan konsultan sekaligus penyelenggara pelatihan di bidang keramat-tamahan yang diberikan kepada industri-industri keramat-tamahan seperti hotel, restoran, kapal pesiar, resort, guest house, kafe, salon, bioskop, dan tidak menutup kemungkinan kepada kementerian-kementerian, sekolah-sekolah, universitas, dan perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan jasa pelayanan. Karena setiap jasa pelayanan pasti membutuhkan keramat-tamahan dalam pekerjaannya. Jadi, semua perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan bisa kami berikan pelatihan di bidang keramat-tamahan kepada perusahaan tersebut. Mengapa TRC memberikan pelatihan? Apakah pelatihan itu sangat penting? Jawabannya adalah, ya, pelatihan itu sangat penting. Urgent. Dampaknya akan sangat terasa kepada sebuah perusahaan, karena akan mempengaruhi kinerja sebuah perusahaan. Semakin baik pelatihan yang diberikan, maka akan semakin baik pula kinerja perusahaan tersebut. Dan sebaliknya, apabila tidak dilakukan atau jarang dilakukan pelatihan, maka kinerja perusahaan bisa terancam buruk. Kinerja perusahaan yang buruk tersebut terindikasi oleh 4 faktor yang akan saya sampaikan ini. Yang pertama, tidak ada kreativitas. Apabila sebuah perusahaan tidak memberikan pelatihan kepada karyawannya, tentu pengetahuan dan skill karyawannya akan seperti itu saja, stuck dan tidak ada peningkatan. Sedangkan untuk menciptakan kreativitas, tentu harus ada pengetahuan. Bagaimana bisa kreativitas muncul tanpa adanya pengetahuan dan tambahan skill oleh karyawannya? Karena tidak ada kreativitas ini, maka tidak ada inovasi-inovasi yang tercipta yang bisa menguntungkan sebuah perusahaan. Yang kedua, sering melakukan kesalahan. Memberikan pelatihan tentunya sama dengan memberikan pengetahuan dalam pekerjaan karyawan tersebut, sehingga karyawannya tahu bagaimana mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan benar. Akan tetapi, apabila pengetahuan dan pelatihan tersebut tidak diberikan kepada karyawan, maka karyawan tersebut pasti akan sulit menjalankan pekerjaan dengan benar dan akan sangat mudah melakukan kesalahan. Yang ketiga, bad teamwork. Pemberian pelatihan juga termasuk ke dalam sebuah cara perusahaan menyampaikan bagaimana memahami misi, visi, dan tujuan perusahaan ini didirikan. Sehingga nantinya akan ada satu kesepahaman antara perusahaan dan karyawan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan tersebut. Apabila sudah tercipta satu kesepahaman tersebut, maka akan ada kesadaran dari karyawan
untuk memajukan perusahaan sehingga mereka akan membuat teamwork yang bagus dalam mencapai cita-cita perusahaan. Tetapi, apabila tidak dilakukan pelatihan, maka tidak ada satu kesepahaman tersebut sehingga efeknya akan muncul kerjasama yang buruk antar karyawan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan tersebut. Akan ada karyawan yang cuek, acuh tak acuh, dan tidak berkeinginan untuk memajukan perusahaan. Yang keempat, pelayanan yang buruk. Sebuah pelatihan pasti bertujuan untuk membuat karyawannya dapat dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada calon konsumen. Makanya, karyawan dilatih agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, sehingga konsumen senang dan terus menggunakan jasa atau produk kita. Tetapi, apabila tidak ada pelatihan, maka akan tercipta pelayanan yang buruk yang bisa dilakukan oleh karyawan, yang tentunya akan sangat membahayakan perusahaan. Semua dampak yang saya sebutkan tadi berbahaya bagi sebuah perusahaan. Tetapi pelayanan yang buruk ini adalah dampak yang paling berbahaya dari yang bahaya tadi apabila tidak dilakukan pelatihan. Berikut contoh-contoh pelayanan yang buruk yang dapat dilakukan oleh karyawan apabila perusahaan tidak memberikan pelatihan kepada karyawan tersebut. Di foto yang pertama, kita dapat melihat karyawan yang tidak mempunyai etika bekerja. Ini dapat membuat citra atau image perusahaan menjadi buruk. Di foto yang kedua, kita dapat melihat karyawan yang jutek dan tidak mudah tersenyum. Konsumen atau pelanggan bisa saja lari atau takut apabila menemukan pelayanan yang seperti ini. Di foto yang ketiga, kita dapat melihat karyawan yang tidak mempunyai grooming yang bagus dan tidak menggunakan pakaian yang rapi. Hal ini bisa membuat klien kita merasa tidak dihargai apabila bertemu dengan karyawan seperti ini. Di foto yang keempat, kita melihat sebuah pelayanan yang buruk lainnya, yaitu membiarkan atau acuh tak acuh kepada konsumen. Jangan sampai kita membuat konsumen merasa menunggu lama dan merasa tidak dilayani ketika mereka membutuhkan sebuah pelayanan. Di foto selanjutnya, kita dapat melihat pelayanan buruk lainnya, yaitu adanya debu atau kotoran di fasilitas-fasilitas yang kita berikan. Begitu juga pada foto berikut ini. Jangan biarkan perlengkapan atau peralatan berada bukan pada tempatnya. Sama dengan foto sebelumnya, yaitu meletakkan barang atau perlengkapan atau peralatan yang bukan pada tempatnya. Itu merupakan sebuah pelayanan yang buruk, tidak tertata. Dan berikut contoh-contoh pelayanan buruk lainnya, seperti bad attitude, lack of focus, bad product quality, uncomfortable place, very slow service, unhygienic, forget to say thank you, dan can't resolve the problem. Semua itu merupakan pelayanan buruk yang harusnya tidak terjadi dan harus dilakukan pelatihan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Dampak dari pelayanan buruk ini akan sangat berbahaya, karena akan ada banyak keluhan dan komplain yang akan datang dari masyarakat dan konsumen. Apabila komplain atau keluhan ini tidak diatasi dengan penyelesaian yang memuaskan konsumen dan peningkatan pelayanan, maka perusahaan akan mempunyai nama buruk di mata masyarakat. Dan itu merupakan sebuah masalah bagi perusahaan. Apabila masalah ini dibiarkan, maka perumpamannya seperti bola salju kecil yang kita biarkan bergelinding dari atas pegunungan. Bola salju tersebut akan semakin besar dan merusak semua yang ada di bawahnya. Dalam artian di sini adalah perusahaan. Apabila perusahaan kita sudah mempunyai nama buruk, maka itu akan membuat kompetitor bisnis kita semakin berjaya. Apalagi kalau kompetitor kita memahami pentingnya pelatihan dan memberikan pelatihan kepada karyawannya, sehingga pelayanannya lebih bagus dari perusahaan kita. Maka, konsumen akan beralih kepada pelayanan yang disajikan oleh kompetitor kita, dan tidak ada konsumen yang menggunakan jasa kita. Dampaknya, pendapatan perusahaan akan menurun dan bisa saja terancam bangkrut.
Jadi, kesimpulannya, apabila perusahaan tidak memberikan pelatihan kepada karyawannya, akan berdampak lagi kepada perusahaan tersebut. Karena itulah, kenapa pelatihan itu sangat penting dilakukan oleh perusahaan kepada karyawannya. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu mengapa Bapak-bapak dan Ibu-ibu pimpinan seharusnya menggunakan TRC BHI sebagai partner untuk menyelenggarakan pelatihan. Ada 9 alasan yang sebagai keunggulan kami untuk menjadi pertimbangan Bapak-bapak dan Ibu-ibu para pimpinan menjadikan kami sebagai partner dalam menyelenggarakan pelatihan. Yang pertama, Excellent Training Goal. Kami TRC BHI dalam menyelenggarakan pelatihan mempunyai tujuan agar karyawan-karyawan dari perusahaan atau peserta pelatihan nantinya dapat menerapkan excellent service atau pelayanan yang prima di dalam pekerjaannya. Sehingga nanti akan membuat konsumen atau pelanggan dari perusahaan menjadi puas dan itu akan berdampak baik bagi bisnis sebuah perusahaan. Yang kedua, TRC BHI is a part of LKP BHI activities. Tadi saya sudah mengatakan bahwa TRC BHI berada di bawah naungan BHI Hospitality School, di mana BHI Hospitality School mempunyai dua lembaga pendidikan, yaitu LKP BHI dan STP Bogor. TRC BHI tepatnya berada di bawah naungan LKP BHI. LKP BHI mempunyai akreditasi A dan telah lebih berpengalaman dari 15 tahun di bidang perhotelan, pariwisata, dan keramah-tamahan. Para alumninya juga lebih dari 3.000 alumni yang tersebar di dalam dan di luar negeri di berbagai hotel-hotel berbintang dan perusahaan-perusahaan ternama. Yang ketiga, all of our training subjects are delivered by experienced and professional instructors. Instruktur atau pengajar dari TRC BHI nantinya merupakan orang-orang yang berpengalaman dan profesional di bidangnya. Mereka mempunyai latar belakang pendidikan yang bagus dan pernah berkuliah di universitas-universitas terbaik di dalam dan di luar negeri. Yang keempat, instruktur-instruktur TRC BHI memiliki cara-cara dan teknik tersendiri agar pelatihan yang diberikan lebih menyenangkan, atraktif, dan efektif. Yang kelima, perfect combination between theory and practice. Dalam pemberian pelatihan, TRC BHI memberikan materi secara teori dan praktek. Hal ini dimaksudkan agar peserta pelatihan dapat menerima dan mencerna materi dengan baik. Yang keenam, excellent training places. Dalam pelaksanaan pelatihannya, TRC BHI mempunyai opsional kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pimpinan untuk memilih tempat pelatihan. Apabila klien kami ingin melakukan pelatihan diadakan di tempat kami, maka kami punya dua opsi tempat pelatihan, yaitu di Hotel Salak The Heritage dan Salak Tower Hotel. Dua hotel tersebut merupakan hotel afiliasi kami. Hotel Salak The Heritage adalah hotel tertua di Bogor dan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, sedangkan Salak Tower Hotel merupakan hotel baru di Bogor. Dan kedua hotel tersebut mempunyai okupansi yang menakjubkan karena selalu berada di urutan teratas di kota Bogor. Berikut fasilitas dan ruangan yang ada di Hotel Salak The Heritage. Dan berikut fasilitas dan ruangan yang ada di Salak Tower Hotel. Yang ketujuh, completed with training evaluation. Dalam pelaksanaan pelatihan, kami juga memberikan tes kepada peserta pelatihan. Hal ini dimaksudkan agar peserta pelatihan dapat mengetahui perkembangan kompetensi mereka setelah pelatihan dilaksanakan. Yang kedelapan, high quality handout and CD material. Setelah pelaksanaan pelatihan dilaksanakan, kami akan memberikan handout atau CD materi
kepada peserta pelatihan. Hal ini dimaksudkan ketika peserta pelatihan lupa materi dari pelatihannya, dia bisa mengingat kembali dan membaca materi tersebut di handout atau CD materi. Yang kesembilan, Training Completion Certificate. Setelah pelaksanaan pelatihan, kami akan memberikan sertifikat kepada peserta pelatihan. Hal ini dimaksudkan agar peserta pelatihan mempunyai bukti bahwa mereka telah mengikuti pelatihan di bidang tersebut. Kami juga bisa memberikan sertifikat The Best apabila Bapak dan Ibu para pimpinan menginginkannya, dengan maksud untuk memacu peserta pelatihan lebih bersemangat ketika pelatihan dilaksanakan. Sekarang kita masuk ke bagian program-program pelatihan yang kami tawarkan. TRC BHI memiliki 10 pelatihan yang kami namakan dengan Productive Training Program. Pelatihan-pelatihannya antara lain Basic Hospitality atau ilmu keramah-tamahan, yang kedua Handling Complaint, yang ketiga Upselling Skill, yang keempat Cost Control, yang kelima Table Manner, yang keenam Culinary Art, yang ketujuh Housekeeping atau kebersihan ruangan dan toilet, yang kedelapan Bakery and Pastry, yang kesembilan Food and Beverage Service, dan yang kesepuluh Beverage Knowledge and Bartending. Baiklah, saya akan menjelaskan dari pelatihan yang pertama, Basic Hospitality atau ilmu keramah-tamahan. Ada 4 materi yang kami tawarkan dalam pelatihan ini. Yang pertama, Hospitable Grooming. Yang kedua, Hospitable Attitude. Yang ketiga, Hospitable Communication. Dan yang keempat, Excellent Service. Dengan durasi 4 jam. Benefit dari pelatihan ini adalah para peserta pelatihan akan belajar bagaimana cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan cara-cara yang ramah tamah. Dengan cara ini, perusahaan akan berkembang dengan lebih cepat. Pelatihan yang kedua, Handling Complaint. Ada 5 materi yang kami tawarkan dalam pelatihan ini. Yang pertama, Type of Customers. Yang kedua, Type of Complaints. Yang ketiga, 8 Steps to Problem Solving. Yang keempat, How to Handle Complaint as a Professional. Yang kelima, Body Language. Dengan durasi 4 jam. Benefit dari pelatihan ini adalah para peserta pelatihan akan belajar bagaimana cara menghandle komplain atau keluhan kepada konsumen atau pelanggan dan merubahnya menjadi sebuah kepuasan. Pelatihan yang ketiga, Upselling Skill. Ada 5 materi yang kami tawarkan pada pelatihan ini. Yang pertama, How to Generate New Buyers. Yang kedua, How to Keep Customers Loyal. Yang ketiga, How to Make Customers Buy More. Yang keempat, How to Choose Sector with a Bright Prospect. Yang kelima, How to Grab Competitors' Customers to Buy Our Product. Durasi 4 jam. Benefit dari pelatihan ini adalah peserta pelatihan akan belajar bagaimana caranya meningkatkan penjualan dari target yang ditentukan. Pelatihan yang keempat, Cost Control. Ada 5 materi yang kami tawarkan dalam pelatihan ini. Yang pertama, Knowledge of Cost Control. Yang kedua, Cost Calculation. Yang ketiga, Ratio Analysis. Yang keempat, Selling Price Policy. Dan yang kelima, Food Cost Management Software from Salak Hospitality. Durasinya 4 jam. Benefit dari pelatihan ini adalah peserta pelatihan akan belajar bagaimana cara mengontrol keuangan dan mengurangi budget-budget yang tidak diperlukan. Pelatihan yang kelima, Table Manner. Ada 3 materi yang kami tawarkan pada pelatihan ini. Yang pertama, History of Table Manner. Yang kedua, Table Manner Equipment. Dan yang ketiga, Attitude and Ethics on the Table. Durasi pelatihan ini 3 jam, dan benefit dari pelatihan ini adalah peserta pelatihan akan belajar bagaimana caranya mempunyai etika dan jiwa profesional ketika jamuan makan resmi. Pelatihan yang keenam, Culinary Art. Ada 4 materi yang kami berikan pada pelatihan ini. Yang pertama, Food Decoration Technique. Yang kedua, Introduction to Cutlery and Kitchen Tools.
Yang ketiga, vegetable garnish material. Yang keempat, practice. Durasinya 4 jam. Benefit dari pelatihan ini adalah peserta pelatihan akan belajar bagaimana cara mengukir buah-buahan atau makanan menjadi sebuah karya yang nantinya akan dipajang di hotel buffet atau event-event tertentu. Dan berikut beberapa contoh dari culinary art atau fruit carving yang nantinya bisa dipilih yang mana yang akan diajarkan. Pelatihan yang ketujuh, housekeeping atau kebersihan ruangan dan toilet. Ada 4 materi yang kami berikan pada pelatihan ini. Yang pertama, cleaning tools and chemical knowledge. Yang kedua, how to use cleaning tools and chemical. Yang ketiga, how to store cleaning tools and chemical. Dan yang keempat, zoning and scheduling. Durasinya 4 jam. Benefit dari pelatihan ini adalah peserta pelatihan akan belajar bagaimana cara memberikan pelayanan yang lebih baik di bidang ruangan dan toilet dan memelihara fasilitas-fasilitas sehingga tidak ada pengeluaran-pengeluaran atas kerusakan fasilitas tersebut. Yang kedelapan, bakery and pastry product. Ada 4 materi yang akan kita berikan pada pelatihan ini. Yang pertama, knowledge of bakery and pastry. Yang kedua, basic introduction to ingredients of bakery and pastry. Yang ketiga, bakery and pastry cutleries and tools. Yang keempat, cooking technique of bakery and pastry. Durasi untuk pelatihan ini adalah 4 jam. Benefitnya, para peserta pelatihan akan belajar bagaimana membuat berbagai macam roti dan kue. Berikut beberapa contoh dari bakery and pastry yang nantinya bisa dipilih oleh peserta pelatihan untuk diajarkan. Pelatihan yang ke-9, food and beverage service. Ada 5 materi yang akan kita berikan pada pelatihan ini. Yang pertama, food and beverage service function. Yang kedua, knowledge of restaurant. Yang ketiga, service knowledge and technique. Yang keempat, table setup. Dan yang kelima, excellent service. Durasi untuk pelatihan ini adalah 4 jam. Benefitnya, peserta pelatihan akan belajar bagaimana cara memberikan pelayanan yang prima ketika melayani makanan dan minuman kepada konsumen. Pelatihan yang ke-10, beverage knowledge and bartending. Ada 5 materi yang akan kita berikan pada pelatihan ini. Yang pertama, description of beverage. Yang kedua, non-alcoholic beverage. Yang ketiga, alcoholic beverage. Yang keempat, mixology, non-alcoholic and alcoholic. Dan yang kelima, practice. Durasi untuk pelatihan ini adalah 4 jam. Benefitnya, peserta pelatihan akan belajar bagaimana cara membuat minuman yang inovatif atau yang baru, dan bagaimana caranya mencampur minuman dan melayaninya di depan konsumen. Berikut beberapa klien yang pernah bekerjasama dengan TRC BHI. Yang pertama, Bank Indonesia. Kita melaksanakan pelatihan kepada Bank Indonesia pada tanggal 22 sampai dengan 24 Agustus 2014. Pelatihan yang kita berikan kepada karyawan Bank Indonesia yaitu Food and Beverage Service, Housekeeping, dan Basic Hospitality. Kita juga pernah memberikan pelatihan kepada Lembaga Administrasi Negara pada tanggal 27 November 2014. Pelatihan yang kita berikan kepada karyawan Lembaga Administrasi Negara yaitu Table Manner Training. Selanjutnya, kita juga pernah memberikan uji kompetensi kepada siswa-siswi SMK Multikom pada tanggal 16 Januari 2015. Selanjutnya, SMK Budi Utomo. Pada tanggal 26 Januari 2015, kita memberikan pelatihan Table Manner Training. Setda Banten pernah meminta kita memberikan pelatihan Basic Hospitality Training kepada karyawannya pada tanggal 29 April 2015. Kepada Mancendikia, pada tanggal 8 April 2016, kita memberikan pelatihan Public Area dan Security Training.
Kepada La Maison Hotel, kita melaksanakan pelatihan selama 2 minggu dari tanggal 29 Agustus sampai tanggal 9 September 2016. Pelatihan-pelatihannya antara lain Handling Complaint, Excellent Service, Telepon Courtesy, Basic Hospitality, and Manner at Work. Kepada Amarsyah Hotel, kami memberikan pelatihan pada tanggal 13 September 2016. Pelatihan-pelatihannya antara lain Housekeeping, Fire and Safety, Front Office, Excellent Service, dan Cost Control. Pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 5 November 2016, kami dipercaya oleh Lembaga Sandi Negara memberikan pelatihan kepada karyawannya. Pelatihannya antara lain Handling Complaint, Work Ethic, Basic Hospitality, dan Excellent Service. Pada tanggal 3 Desember 2016, kami memberikan pelatihan Table Manual Training kepada Akademi Telkom. Pelaksananya kebetulan dilaksanakan di Hotel Salak The Heritage. Selanjutnya, kami memberikan pelatihan Housekeeping Training kepada PT Buana Estate, sebuah perusahaan perkebunan yang memiliki asrama di mana karyawannya sebelum pelatihan belum menguasai basic-basic housekeeping. Kami juga memberikan pelatihan Table Manual Training kepada sebuah LSM yang bernama Friendship Force Jakarta pada tanggal 28 Juli 2017. Pelaksanaan Table Manual Training ini kami lakukan di Hotel Salak The Heritage. Pada tanggal 20 sampai dengan 22 September 2017, kami memberikan pelatihan Food and Beverage Product Training kepada karyawan Lembah Hijau Resort. Kami juga pernah mengadakan online marketing training pada tanggal 7 Oktober 2017. Pelatihan ini dimaksudkan agar para peserta dapat meningkatkan penjualan dari brand-brand mereka. Kami kembali bekerja sama dengan SMK Multikom untuk memberikan pelatihan Table Manual Training kepada siswa dan siswi mereka pada tanggal 19 Oktober 2017. Pelaksananya di Salak Tower Hotel. Kami juga pernah memberikan pelatihan private untuk pelatihan fruit carving kepada Kalea Majeda, seorang siswi kelas 1 SMP, pada tanggal 15 dan 22 Oktober dan 12 dan 19 November 2017. Pada akhir tahun 2017, tepatnya pada tanggal 16 Desember, kami kembali bekerja sama dengan Akademi Telkom dan Akademi Teknologi untuk melaksanakan Table Manner Training kepada mahasiswa dan mahasiswinya. Pelaksanaan Table Manner Training ini kembali kami laksanakan di Salak Tower Hotel. Itulah beberapa dari klien-klien TRC BHI yang telah bekerja sama dengan kami untuk melaksanakan pelatihan. Untuk informasi tambahan, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pimpinan bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Curug Mekar nomor 17 Yasmin Bogor, atau bisa juga menghubungi nomor telepon kami di 0251 7534 343. Dan apabila ingin meng-email kami mempunyai email trcbhi@bhi.ac.id. Dan ini juga beberapa dari akun media sosial kami di Facebook, Twitter, Instagram, dan website. Untuk nomor kontak person, Bapak dan Ibu pimpinan bisa menghubungi Rahmat di 0813 9440 8254. Itulah presentasi kami kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu para pimpinan mengenai TRC BHI. Kami berharap dapat bertemu dengan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian di program training yang akan kita laksanakan nanti. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.